Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan kelas online pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Laila Cantika yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi pengelolaan peserta didik, di mana di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Laura Fatihatul Salim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja pada penyampaian materi yang pertama, saya persilakan kepada Laura. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Peserta didik berkaitan dengan kegiatan untuk mengatur segala bentuk aktivitas peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Pengelolaan peserta didik termasuk salah satu substansi pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi strategis karena merupakan pusat layanan pendidikan. Next. Nah, di sini kan ada konsep dan teori. Eh, Konsep dan teori peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Nah, peserta didik adalah istilah yang digunakan untuk menyambut siswa atau murid yang mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan adalah istilah yang menunjukkan pada pengaturan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan dari atau sumber yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan peserta didik, pengelolaan meliputi pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Lembaga pengelolaan peserta didik berkaitan dengan kegiatan untuk mengatur segala bentuk aktivitas peserta didik agar dapat menunjang proses belajar secara efektif dan efisien. Nah, di sini kan ada konsep eh, eh, ada kon ada ada konsep pengelolaan siswa. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu membuat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, metode, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, terus ada juga pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini berkala memantau kemajuan akademi dan perilaku siswa. Terus yang ketiga ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini menggunakan strategi manajemen kelas yang berguna untuk membuat lingkungan belajar yang baik dan teratur. Terus juga ada pengembangan karakter dan kepribadian, itu membantu peserta didik untuk mengembangkan nilai, etika, kepribadian, dan sikap positif. Nah, di sini ada teori kepemimpinan kepemimpinan eh, pendidikan. Nah, teori kepemimpinan pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, situasional, menekankan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuatu, khusus di lingkungan pendidikan. Terus juga yang kedua, teori kepemimpinan transformasial, berfokus pada pengaruh kepemimpinan untuk menginspirasi dan memotivasi peserta didik di staf sekolah. Terus juga ada teori pengelolaan kelas, teori motivasi pendidikan. Teori motivasi pendidikan yang pertama ada dari teori hierarki kebutuhan Maslow, mengidentifikasi bahwa tingkat kebutuhan manusia yang bila terpenuhi dapat memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi yang maksimal mereka. Terus ada juga teori harapan ekspektasi teori, mengatakan bahwa motivasi individu untuk berperilaku tertentu dalam mengembangkan pembelajaran dipenuhi oleh harapan atau hasil yang diinginkan dan tingkat kepercayaan diri. Terus juga ada pengelolaan kelas, teori pengelolaan kelas. Teori pengelolaan kelas itu terbagi menjadi dua, yaitu teori keterlibatan belajar atau classroom engagement theory, fokus pada pengelolaan kelas untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus juga ada teori disiplin positif, mengajarkan strategi manajemen yang berlaku mempromosikan hubungan positif, pengajaran aktif, efektif, dan menentukan keterampilan yang positif. Terus ada juga perkembangan kelas.
teori perkembangan. Yang pertama adalah kognitif Piaget menerapkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif peserta didik yang mempengaruhi pendekatan pembelajaran yang efektif. Terus juga ada teori perkembangan sosial emosional Eric Koshen menekankan bahwa aspek-aspek sosial dan emosional dalam perkembangan peserta didik. Yang terakhir ada teori belajar pembelajaran. Nah, pada teori ini ada dua teori. Konstitutisme menyatakan bahwa peserta didik aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaktif dan lingkungan dan pengalaman pribadi. Terus juga ada teori behaviorisme, fokus pada pengaruh stimulus dan respon terhadap perilaku peserta didik. Nah, penerapan pada teori-teori ini membantu para peserta didik dalam menerapkan strategi pengelolaan peserta didik yang efektif dan memahami dinamika belajar serta perkembangan peserta didik dengan lebih baik. Next. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik mempunyai tujuan dan fungsi yang penting dalam proses belajar mengajar. Berikut ini tujuan, fungsi, dan pengelolaan peserta didik diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, fungsi pertama, pengembalian individualitas peserta didik. Yang kedua, pengembalian sosial peserta didik. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, memenuhi kebutuhan peserta didik, peserta kesejahteraan peserta didik. Yang kelima, bertepatan dengan penyaluran hobi, kesenangan, serta minat peserta didik. Nah, tujuan dari pengelolaan peserta didik itu yang pertama untuk mengatur kegiatan aktivitas peserta didik, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengatur kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan hingga tamat atau meninggalkan sekolah. Next. Di sini ada dasar hukum pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik merupakan suatu proses melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum. Berikut ini ada beberapa hukum yang pengelolaan peserta didik yang dapat kita jadikan acuan. Nah, yang pertama kan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional yang berisi undang-undang itu mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang mencangkup seluruh jenjang pendidikan termasuk pengelolaan peserta didik. Terus yang kedua ini peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 yang judulnya Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang berisi peraturan ini mengatur tentang standar nasional yang mencangkup standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. Pengelolaan peserta didik termasuk dalam standar proses. Terus ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 2018. Nah, pada ini berjudul Pendidikan Inklusif. Yang berisi peraturan ini mengatur tentang pendidikan inklusif yang mencakup pengelolaan peserta didik dan kebutuhan khusus. Terus juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2021 pendidikan karakter yang berisi peraturan ini tuh untuk pendidikan karakter yang mencakup pengelolaan peserta didik dalam bentuk karakter yang lebih baik. Terus juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2021 pelaksanaan pendidikan pada masa penyebaran coronavirus di 2019 atau COVID-19. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang pengelolaan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Teman-teman, mohon maaf, ini kan waktunya karena dikit lagi mau selesai ya, jadi sekarang boleh keluar dulu, nanti masuk lagi ke link yang sama. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Jadi sekarang ini saya akan membahas mengenai tahapan pengelolaan peserta didik. Nah, di mana tahapan terhadap peserta didik itu menyangkut perencanaan penerimaan peserta didik dan berbagai kebutuhan peserta didik.
Oleh karena itu, pengolahan peserta didik meliputi beberapa tahapan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Nah, di mana pada tahapan ini itu dilakukan untuk menentukan jumlah siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah dan menentukan kriteria siswa seperti apa yang diinginkan. Nah, terus yang kedua itu ada rekrutmen peserta didik. Nah, di mana pada tahapan ini merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yaitu ada seleksi peserta didik, di mana pada tahapan ini itu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, terus yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, setelah 3 tahapan tadi itu sudah dilakukan, maka lembaga pendidikan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peserta didik agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan pengelolaan peserta didik, di mana pada kebijakan pengelolaan peserta didik ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam bentuk kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan dalam pengelolaan peserta didik. Nah, kebijakan ini itu merupakan salah satu langkah dalam proses pengelolaan peserta didik yang meliputi perkiraan, perumusan tujuan, penyusunan program, penjadwalan, dan pembiayaan. Nah, ada pun beberapa kebijakan dalam suatu pengelolaan peserta didik yang meliputi tahapan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan sekolah. Nah, untuk yang pertama ini ada kebijakan pengelolaan peserta didik di tahap nasional. Nah, dalam tahap nasional ini, kebijakan pengelolaan peserta didik itu mencakup berbagai aspek seperti standar pendidikan, kurikulum, penilaian, dan keamanan peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencakup aspek pengembangan holistik peserta didik. Nah, dalam hal ini juga, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan pedoman, melaksanakan pengawasan, dan memastikan adanya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, terus yang kedua itu ada tahapan di tingkat provinsi. Nah, dalam tingkat provinsi ini, kebijakan pengelolaan peserta didik mencakup implementasi dan penyempurnaan kebijakan nasional sesuai dengan konteks lokal. Hal ini itu meliputi penyesuaian kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan program pendidikan khusus, dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Dalam provinsi juga dapat memiliki kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, serta untuk memenuhi tujuan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga itu ada tahapan di tingkat kabupaten atau kota. Dalam tingkat kabupaten atau kota, kebijakan pengelolaan peserta didik fokus pada implementasi kebijakan provinsi dan nasional di tingkat lokal. Nah, dalam hal ini itu termasuk penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah, pemantauan dan evaluasi kinerja sekolah, pengembangan program pendidikan tambahan, serta pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pendidikan. Dalam kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta kebutuhan peserta didik dan infrastruktur pendukung pendidikan. Nah, mereka juga dapat mempertimbangkan cara meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan partisipasi orang tua, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Terus yang terakhir itu ada kebijakan di tingkat sekolah. Nah, dalam kebijakan pengelolaan peserta didik di tingkat sekolah ini terdiri dari berbagai elemen yang berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan, seperti tata tertib sekolah, standar perilaku siswa, penilaian dan evaluasi, program bimbingan dan konseling, dan pencegahan dan penanggulangan perilaku yang tidak sesuai. Nah, itu semua itu merupakan bagian dari
kebijakan pengelolaan peserta didik di tingkat sekolah. Nah, biasanya sekolah juga membuat aturan tentang disiplin, penggunaan fasilitas sekolah, absensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga peraturan ini itu dapat mencakup kebijakan anti pelecehan, perlindungan anak, dan langkah-langkah preventif untuk menjamin keamanan fisik dan emosional siswa di sekolah. Nah, tentunya kebijakan regulasi sekolah harus sesuai dengan kebijakan nasional dan regional dan memprioritaskan pendidikan yang inklusif, adil, dan berfokus pada perkembangan siswa secara keseluruhan. Nah, jadi pada kebijakan pengelolaan peserta didik ini di tahapan nasional, provinsi, kabupaten, ataupun sekolah itu saling berkaitan. Dan yang selanjutnya ini ada efektivitas implementasi pengelolaan peserta didik. Nah, efektivitas implementasi pengelolaan peserta didik tergantung pada sejumlah faktor yang meliputi kebijakan yang baik, kualitas pelaksanaan di tingkat sekolah, keterlibatan orang tua, dan partisipasi masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi pengelolaan peserta didik. Nah, di mana yang pertama itu ada kebijakan yang jelas dan tepat sasaran. Nah, maksudnya itu kebijakan pendidikan harus terstruktur, jelas, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal. Kebijakan yang tepat sasaran akan membantu meningkatkan pelaksanaan di tingkat sekolah. Nah, terus yang kedua itu ada pemberdayaan sekolah, di mana pemberdayaan sekolah ini bertujuan untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, sumber daya manusia yang baik, dan manajemen yang baik. Sekolah juga harus diberdayakan untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ada. Terus yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, di mana pada pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik ini memberikan guru dan staf pendidikan pelatihan yang memadai untuk menerapkan metode pengelolaan peserta didik yang efektif. Pelatihan juga harus mencakup teknik pengajaran yang memadai, pelatihan juga harus mencakup teknik pengajaran yang memadai, manajemen kelas, dan pemahaman kurikulum. Terus yang keempat itu ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, di mana ini itu membantu orang tua untuk membuat keputusan tentang pendidikan anak mereka dan memberikan informasi tentang perkembangan peserta didik. Ini juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan dengan memberikan dukungan moral dan material. Terus yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Ini itu dapat memastikan kekuatan dan kelemahan implementasi pengelolaan peserta didik melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan menggunakan hasil ini dapat bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dan terus yang terakhir itu ada penggunaan teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi itu membantu siswa untuk mengelola diri mereka sendiri seperti berkomunikasi dengan orang tua, pemantauan perkembangan, dan pencatatan akademik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi, yang 6 itu, pengelolaan peserta didik dapat dilakukan dengan lebih baik, yang berarti pendidikan itu dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang terbaik bagi peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai pengelolaan peserta didik. Bagi teman-teman, setiap kelompok silakan memberikan pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, dicatat ya, jangan lupa ya. Yang bertanya ya, dicatat. Ya, baik, Pak. Ya. Izin bertanya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, tadi kan sesuai dengan konsep pengelolaan pendidikan, yaitu pada poin kedua, pemantauan dan evaluasi, di mana guru secara berkala memantau kemajuan akademik dan perilaku siswa. Pertanyaan saya, bagaimana jika terdapat peserta didik yang berlatar belakang dari keluarga yang tidak harmonis, misalnya broken home,
cenderung mempengaruhi tingkah laku peserta didik tersebut di sekolah. Upaya apa yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, atau teman sebaya untuk mengurangi dampak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Baik, izin bertanya, menurut kelompok 4, kenapa sih harus dilakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik sebelum melakukan penerimaan peserta didik baru pada sebuah sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sekarang lagi marak banget sama yang namanya bullying ya, itu nggak jauh-jauh dari pengelolaan pendidikan, pengelolaan peserta didik. Nah, rasanya tuh sekolah itu kalau misalkan bertindak tunggu viral dulu gitu. Terus gimana sih caranya mengidentifikasi tindakan bullying dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah biar kasus bullying ini nggak marak lagi? Maaf, Devi, boleh diulang nggak pertanyaannya? Kan sekarang lagi marak banget sama kasus bullying. Terus sekolah bertindak kalau misalkan viral doang. Terus bagaimana sih caranya mengidentifikasi tindakan bullying dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah agar bullying ini bisa dihentikan? Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya itu kelompok 5 dipersilakan. Kelompok 5, izin bertanya tentang seberapa penting pengenalan peserta didik dalam mengembangkan... Shelly, mohon maaf, suaranya kecil. Oh iya, sebentar ya. Seberapa penting pengenalan peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di sekolah? Cukup jelas? Baik, terima kasih Shelly. Untuk selanjutnya kelompok 6 dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana sekolah menangani apabila ada konflik antara siswa atau antara siswa dan guru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 7. Dipersilakan. Oke, bagaimana menurut kalian pengelolaan peserta didik untuk masa yang akan datang, yaitu masa cybertech? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang nggak? Tadi agak kurang jelas. Bagaimana menurut kalian pengelolaan peserta didik untuk masa yang akan datang, yaitu masa cybertech? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan kelompok 9. Baik, izin bertanya. Bukannya kelompok 8 dulu ya? Oh iya, mohon maaf untuk kelompok 8. Oke, izin masuk, izin bertanya ya. Dilihat dari kasusnya sekarang kan banyak peserta didik yang hanya terfokus pada nilai dan hasilnya saja. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar itu yang penting prosesnya. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang dengan AI mereka tuh dengan semakin mudah membuat mereka untuk tidak berpikir gitu. Jadi treatment apa yang dilakukan pendidik untuk mengatasi kasus tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 9. Izin bertanya dari kelompok 9, dalam konsep pengelolaan peserta didik tadi terdapat pemantauan terkait dengan kemajuan akademik siswa. Bagaimana sistem penilaian dan pemantauan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 10 dipersilakan. Oke, izin bertanya, apa keunggulan dan kelemahan sistem penerimaan peserta didik dengan sistem online? Bagaimana sebaiknya sistem tersebut diimplementasikan? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kelompok 11 dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu kelompok terakhir yaitu kelompok 12 dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 12 ingin bertanya, dalam tahapan pengelolaan peserta didik kan itu ada step yang ketiga yaitu seleksi peserta didik yang dimana tadi dijelasin kalau itu adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut di lembaga pendidikan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana jika ada satu kasus anak ini tidak diterima di sekolah manapun? Apakah itu artinya dia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman sebayanya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena semua kelompok sudah memberikan pertanyaan, izinkan kami kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu dalam beberapa menit. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi menarik ya kalau kita lihat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Tadi ada yang pertanyaan yang cukup aktual ya, berkaitan dengan kasus bullying, penerimaan peserta didik baru. Ini memang fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya, berkaitan dengan pendidikan inklusif dan sebagainya. Nah inilah ya makanya penting sekali setiap guru itu mengetahui bagaimana mengelola peserta didik. Jadi bukan hanya sekedar menerima, kemudian mencatat, kemudian memberikan pembelajaran, ya, membangun karakter, kemudian nanti ada evaluasi, formatif, sumatif, ujian tengah semester, akhir semester, kelulusan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi juga hal yang perlu dicermati adalah yang terjadi kekinian, ya, seperti maraknya bullying tadi. Sebetulnya tindakan setelah viral ini terjadi ya karena sekolah ya mungkin bukan hanya sekedar abai, tapi tidak melaksanakan pengelolaan peserta didik dengan baik, gitu ya. Banyak sekedar abai. Kalau dikelola dengan baik, mulai dari bagaimana membangun karakter itu melalui komitmen-komitmen, ada regulasi atau kebijakan mengatur kegiatan di sekolah. Ditambah lagi sekarang ini dengan teknologi informasi yang begitu cepat ya, dan juga ada ada HAM ya, hak asasi manusia, membatasi bagaimana model-model pendidikan yang mungkin dahulu ini bisa diterapkan dalam rangka membangun karakter melalui reward and punishment. Sekarang kan punishment ini harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak merugikan baik secara fisik, mental maupun moral siswa. Artinya guru harus lebih kreatif ya. Nah, kalau zaman saya pendekatannya ke punishment itu kadang-kadang lebih ke fisik. Zaman saya jadi ngajar di sekolah SMA, saya kalau melihat anak tidak tertib, tempelin saja. Kalau sekarang kan yang tempelin itu kemudian dipiralkan, kemudian gurunya dituduh. Padahal itu adalah membangun karakter, bukan tidak sayang. Tahu banyak hasilnya yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, murid-murid kita, murid saya itu, ya. Tapi tentu saja semua ini pun tidak lepas dari pengelolaan. Karena bagaimanapun juga
Sudah tidak zamannya lagi model yang dulu ya dengan punishment kekerasan, sudah tidak zamannya lagi. Harus melalui modifikasi. Oleh itulah pentingnya pengelolaan pendidikan. Jadi direncanakan by design bukan by accident ya, by design. Jadi bagaimana pendidikan memanusiakan manusia. Karena pendidikan sekarang itu bukan instruksional. Kalau zaman saya instruksional, makanya ada yang disebut tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus dalam pengelolaan kurikulumnya. Nah, sekarang tidak ya. Ada model pembelajaran pendidikan Merdeka Belajar dan kampus Merdeka atau sekolah Merdeka. Tentu ini semua dikompromikan secara demokratis. Nah, ini pada masa transisi ini banyak guru-guru seperti saya yang modelnya model lama ya. Seusia saya, ya guru yang kelahiran tahun 60-an mungkin, walaupun masih ada, sudah pensiun tapi masih diaktifkan, atau kelahiran antara 65 sampai 70-an mungkin sulit. Ya. Nah, oleh itu maka ada yang disebut dengan PPG, ya. Pendidikan profesi keguruan ya. Nah, jadi guru tidak sembarang. Dia jago matematik, lulusan fakultas teknik, ngajar. Nah, nggak bisa. Karena tidak ada pengetahuan yang berkaitan dengan didaktik dan metodik ya. Nah, gimana pendidikan, bagaimana metodenya, didaktik, metodik, strateginya seperti apa. Oleh karena itulah Fakultas Ilmu Keguruan ini menjadi penting. Harus berbeda. Anda ini jadi guru matematik, bukan jadi ilmuwan matematik ya. Harus kental sekali bagaimana didaktik metodiknya, strateginya. Sehingga kasus-kasus yang tadi seperti bullying oleh temannya, atau ya merespon pendidikan yang dilakukan oleh guru melalui punishment, yang merasa marah ya. Yang lucu kan ada seorang anak sakit hati tidak bisa mengikuti ujian sekolah, kemudian memukuli gurunya, ya, bahkan memarahi gurunya. Nah, ini dalam interaksi dan implementasinya tentu ada sesuatu yang missing link, sesuatu yang mata rantai yang hilang. Apa itu? Ya tadi, membangun karakter melalui metodik didaktik yang benar, strategi pembelajaran yang benar. Nah, perlulah di kita perdalam lagi pengelolaan pendidikan, ya, pengelolaan peserta didik. Jadi pengelolaan itu bukan hanya mencatat, ya, mencatat saja, bukan berapa jumlah siswa dan sebagainya, tapi bagaimana ini semua ditata by regulation, ya, bukan by accident, ya, bukan atas dasar kejadian-kejadian, tapi harus direncanakan dengan baik, ya. Ya, kalau direncanakan baik kan dikomunikasikan. Ketika sekolah mengadakan MPLS saja, itu kan membangun karakter, bagaimana dikomunikasikan sehingga tertanam ya jiwa korsa, jiwa menghargai teman sebaya, jiwa menghargai yang lebih tua, menghargai sayang kepada yang lebih muda, begitu ya, konsekuen terhadap pelanggaran yang harus dibangun dengan baik. Itu tambahan dari saya ya, mungkin menyerempet tadi menjawab pertanyaan, tapi baguslah, menarik sekali ya pertanyaan tadi. Dan sepertinya sekolah ini ketinggalan gitu ya, sudah viral baru dilakukan tindakan, kan ketinggalan. Jadi ini fenomena yang terjadi begitu bergerak cepat. Nah, disinilah pentingnya ya. Pentingnya sekolah itu harus mengaktualisasi diri, baik lembaga maupun individu-individunya, mengupdate ya, keilmuannya, terutama pengetahuan dalam hal digitalisasi, dalam hal HAM dan hal inklusivisme,
ya, dalam hal karakter, membangun kejujuran. Hari ini saya mengandalkan kejujuran Anda untuk bisa hadir dalam perkuliahan. Atau saya tidak tahu, misalkan Laila Cantika, apakah Laila Cantika itu hadir? Memang di sini muncul Laila Cantika, tapi kan saya tidak tahu karena yang muncul hanya off-cam ya. Tapi ya kita bangun kejujuran. Bukan berarti Anda harus ini ya, apa kaku ya. Ya kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kita membangun dari diri sendiri sebuah entitas keilmuan yang berkualitas melalui karakter kejujuran ya. Nah, semarakan kemarin waktu ujian nasional masih ada ya, Anda mengalami mungkin ya sontek menyontek dan sebagainya sehingga ada indeks kejujuran. Karena yang menyontek itu juga dibantu oleh guru. Kan gitu ya. Bantu oleh gurunya. Jadi ini kan jadi salah kaprah. Padahal tujuan evaluasi itu bukan untuk menentukan siapa yang berprestasi ya, atau yang tidak berprestasi. Evaluasi ini memotret keadaan siswa sehingga kita bisa mengambil langkah tindak lanjut. Bukan berkaitan dengan prestis ya, lembaga bahkan wali kota. Kalau sekian tidak lulus wali kotanya malu, bukan gitu, itu salah kaprah. Sehingga karena sudah menyimpang sangat jauh fungsi-fungsi evaluasi nasional, maka evaluasi nasional kemudian direkonstruksi lagi ya, direkonstruksi lagi. Nah ini pentingnya pengelolaan ya. Jadi inilah selalu update. Tidak bisa sekolah itu seperti pabrik sepatu diam saja ya. Hanya tahu ukuran 1 sampai 36. Sekolah ini bukan seperti konveksi membuat baju ya. Yang standarnya sudah jelas. Kalau nomor celana nomor 38 itu segini lebar pinggangnya. Bukan gitu. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bangun karakter. Dan karakter ini sangat unik. Bergantung kepada berbagai hal. Termasuk kultur ya, termasuk budaya, termasuk hal yang eksternal mengintervensi kita seperti adanya informasi yang tidak terfilter ya. Makanya saya tekankan sekali lagi, ini bukan tugas guru saja, tapi tugas semua orang tua termasuk pemerintah. Bahkan pemerintah harus hadir lebih kuat. Negara-negara lain seperti Korea Utara ya, kok bisa menghapus Google, dia punya sendiri mesin pencarian. Kenapa kita kok didikte? Ya, nah ini sehingga rusaklah bangsa kita. Karena orientasi kita lebih kepada bagaimana keuntungan secara individu. Ya, satelit dijual. Bayangkan satelit itu kan, aduh infrastruktur yang sangat penting. Oh dijual, lucu kan? Ya, sehingga ya kita sudah negara kita terbuka sekali. Bisa dilihat Anda sedang ngobrol dengan saya gini, orang lain sudah tahu. Karena kita memakai platform Zoom. Zoom itu buatan siapa? Ya, jejak digital saya dengan Anda ngomong begini itu terekam. Ya, nggak ada rahasia-rahasiaan sekarang itu. Begitu ya. Anda pegang HP kemanapun, walaupun HP-nya mati, tidak berkomunikasi, Anda terpantau. Ya. Bahkan kita pernah terlena dengan apa yang namanya permainan apa tuh, permainan dulu tuh mencari siapa tuh, mencari boneka ya di suatu tempat sampai melena. Apa itu sedang melakukan pemetaan sebetulnya Google dan yang mempunyai platform apa namanya tuh permainan itu sedang memetakan secara akurat melalui permainan, kan lucu. Ya, inilah kayak pentingnya ya kita mengetahui apa itu artificial intelligence, apa itu blockchain, ya, apa itu computing, proses computing, ya, database, ya, data sharing, ya, data apa dinamis dan sebagainya, penting itu, penting sekali. Kita tidak bisa hanya diam saja, duduk berpangku tangan, menyalahkan teknologi.
kita harus bergerak, harus mau berubah. Kecuali kalau kita tidak mau berubah, maju kalau tidak ada perubahan ya percuma. Maju kemana? Tidak jelas majunya. Ya. Ke pinggir juga maju. Ya. Tapi kalau berubah, ya itu sesuatu yang sangat mutlak ya. Begitu ya. Sudah siap kelompok 4 untuk menjawab? Saya sudah banyak bicara nih. Ya, silakan. Sudah, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 bertanya menurut kelompok 4 kenapa harus dilakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik sebelum melakukan penerimaan peserta didik baru pada sebuah sekolah. Nah, dilakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik sebelum melakukan penerimaan peserta didik itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor penghambatan peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Terus selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh Laila. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, di mana pertanyaannya itu seberapa penting pengelolaan peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di sekolah. Nah, menurut saya pengelolaan peserta didik itu sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik di sekolah, karena hal itu mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu, pemantauan perkembangan, memberikan dukungan yang sesuai, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Terus dengan pengelolaan yang baik itu, sekolah dapat membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara maksimal, meningkatkan motivasi dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang positif. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya, Laura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7. Pertanyaannya gini, bagaimana menurut kalian pengelolaan peserta didik untuk masa yang akan datang, yaitu masa puberti? Nah, pengelolaan peserta didik untuk masa puberti itu akan sangat penting. Hal ini untuk melibatkan pengembangan keterampilan digital, literasi, kiber dan kesadaran tentang risiko dan etika dalam dunia digital. Selain itu, pendidikan harus mencakup penelitian untuk menghadapi tantangan teknologi pada masa depan seperti keamanan fiber, privasi data, dan pemahaman tentang AI. Fasilitas dan instruktur teknologi yang memandai juga akan diperlakukan untuk mendukung pembelajaran dalam era puberti itu. Baik, karena sudah menjawab 3 pertanyaan, sebelum menutup diskusi kali ini, izinkan rekan saya, Laura, untuk menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan. Nah, kesimpulan dari pengelolaan peserta didik itu peserta didik yang menunjukkan pada siswa atau murid dalam proses belajar mengajar di sekolah menjadi fokus utama pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan mencakup pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan mereka melalui dari masuk hingga keluar dari sekolah. Konsep dasar pengelolaan peserta didik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Terdapat beberapa tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik seperti untuk mengatur kegiatan peserta didik agar berjalan dengan baik, dan mengembangkan individualitas dan pengetahuan mereka, dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan, serta mengatur kegiatan sejak penerimaan hingga kelulusan. Selain itu, kebijakan pengelolaan peserta didik berperan penting dalam memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai standar nasional, provinsi, dan sekolah. Ini termasuk menyesuaikan kurikulum, meningkatkan kualitas pendidik, dan pertimbangan kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan pada saat menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.